semuanya, perkenalkan nama saya Triangga, saya dari mahasiswa FTI Perbanas. Saya ingin menjelaskan tentang profil FTI Perbanas. Berikut ini videonya. Perkembangan FTI dari dulu itu maksudnya dari kalau sejak saya jadi dekan gitu mungkin ya. Soalnya kalau sebelum saya jadi dekan saya berusaha nggak bisa mengatakan dengan ini gitu. Nah, semenjak saya jadi dekan memang fokus dari kegiatan atau pengembangan FTI itu lebih pada kegiatan penelitian dosen dan juga harapannya kualitas pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, dari segi penelitian dosen dari tahun 2012 sampai sekarang tuh dosen-dosen FTI sebenarnya sudah banyak sekali mendapatkan hibah. Hibah tuh artinya pendanaan penelitian dari pemerintah gitu ya. Sebelum-sebelumnya kita belum pernah dapat tuh, tapi sejak tahun 2012 ini setiap tahun pasti ada dosen FTI yang memperoleh hibah. Nah, harapannya dengan adanya hibah penelitian, dosen bisa meneliti, nanti hasil penelitiannya bisa di-sharing ke mahasiswa, ke pengajaran. Jadi kualitas ilmu yang diberikan itu menjadi lebih baik. Nah, juga di tahun terakhir ini kita alhamdulillah berhasil memperbaiki lab kita gitu ya. Jadi kalau ada 2 lab yang baru gitu, salah satunya bahkan lab itu isinya semua komputer Macintosh gitu ya. Dan itu bukan barang yang murah gitu, tapi karena memang arah kita untuk pengembangan multimedia, juga untuk membangun mobile programming, nah kita butuh infrastruktur yang bagus seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin itu kali beberapa kemajuan yang ada di FTI selama 3,5 tahun. dari FTI Perbanas dari kampus-kampus FTI yang lain. Oke. Sebenarnya sih paling spesifik ya paling khusus dari FTI Perbanas itu memang kita banyak fokus pada pengembangan sistem atau perancangan sistem yang kaitannya untuk mendukung industri atau lembaga keuangan dan perbankan. Nah, kampus-kampus lain ini banyak yang nggak fokusnya ke sana. Ya, memang kalau bikin sistem buat perusahaan keuangan atau perbankan ini kesannya ribet gitu, memusingkan. Ya, kampus-kampus lain banyak yang nawarin program-program kayak bikin game, ya, game programming gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, kalau nggak ada sistem IT di perbankan, itu industri nggak akan bisa jalan gitu. Jadi maksudnya dari segi penghasilan ataupun kesempatan kerjanya sebenarnya kalau kita punya kemampuan untuk merancang sistem informasi perbankan atau lembaga keuangan lainnya, itu yang menjadi nilai jual paling tinggi, dan itu sebenarnya keunikan dari FTI Perbanas. Satu bapak dosen untuk mahasiswa nih seperti apa gitu? Yang pertama, ya saya sih pengen mahasiswa saya bukan rajin ya. Rajin sih itu ya udah wajar lah. Tapi punya semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang tinggi itu artinya apa? Mau belajar sendiri gitu loh. Artinya kita nggak bisa ngajarin semuanya di kelas. Ya, kita ketemu seminggu mungkin cuma 2 jam, 2,5 jam paling lama. Sedangkan ilmu IT itu berkembang terus-terusan. Tapi untungnya sekarang internet sudah begitu murah, aksesnya sudah begitu gampang. Jadi harusnya untuk memperluas apa yang diperoleh di kelas, itu mahasiswa harus mau berusaha sendiri. Gitu. Karena kalau nggak pasti nanti ketinggalan sama yang lain. Jadi orang yang belajar sendiri dari internet itu bisa lebih maju dibanding orang yang kuliah IT tapi cuma di kelas doang belajarnya. Ya, nah kayaknya kita nggak mau jadi kejadian seperti itu kan. Kita maunya kita kuliah IT dan kita memang unggul dibanding yang lain. Jadi harus mau usaha sendiri untuk belajar. Apakah yang harus dikembangkan di Perbanas tentang ilmu FTI untuk mahasiswa supaya kedepannya itu lebih berkualitas gitu Pak? Oke, kalau tentang ilmu memang fokusnya seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ingin fokus di pengembangan sistem terkait untuk mendukung industri keuangan dan perbankan. Nah, jadi harapan saya memang ke depannya terutama untuk dosen-dosennya dulu nih, dosen-dosennya harus masuk ke penelitian yang kaitannya tuh menggunakan IT untuk mendukung sistem keuangan dan perbankan. Nah, setelah dosen meneliti hal tersebut atau mempunyai produk-produk terkait dengan hal tersebut, baru nanti ditransfer ilmunya ke mahasiswa. Jadi pada saat mahasiswa lulus dari FTI itu sebenarnya kalau mau langsung diserap oleh industri keuangan atau perbankan untuk menjadi programmer kah atau database administrator kah atau sistem analis itu sudah siap, udah ngerti tentang gimana cara merancang sistem untuk industri keuangan dan perbankan. Bapak nih, bagaimana pandangan Bapak pada mahasiswa FTI Perbanas? Semakin sini semakin bagus ya. Tapi masalahnya sekarang tuh tergantung mahasiswanya. Dulu mahasiswanya itu dulu kreatif, sekarang kok nggak kayak dulu gitu. Kenapa ya? Hanya gini, jangan mengandalkan dosen, tapi juga kita bagaimana meningkatkan diri dari sumber lain, mungkin baca buku, ngoprek, internetan, tapi lebih baik internetnya jangan jelek. Belajar di luar ya, Pak, di kampus ya Pak?
Terus apa sih Pak yang harus dilakukan mahasiswa itu untuk kedepannya supaya bisa bersaing sama orang-orang di luar sana? Nah itu tadi kita upgrade diri, mungkin kita belajar yang seperti bahasa Inggris yang utama ya, mungkin juga kita upgrade pengetahuan yang kira-kira itu dipakai ke depan. Contohnya sekarang lagi zaman mobile, nah kita belajar. Mungkin di sini mata kuliahnya kan nggak kayak di lapangan, kita belajar sendiri. Teori fungsi gitu. Nah, jadi kita saya pakai internet, kita download aja bahan-bahan banyak di situ. Nah, kita ngoprek, mungkin kita buat program sendiri. Ya. Karena apa? Mungkin di sini kan di kebetulan kita katakan ada dua sisi ya. Satu sisi itu ikutin kurikulum dari kementerian, satu lagi sisi untuk bukan untuk di industri, untuk lapangan. Itu digabung. Udah update sendiri bisa. Dan Bapak sebagai dosen, apa yang Bapak inginkan kepada mahasiswa Perbanas untuk kedepannya? Harapan saya itu mahasiswa itu kreatif, inovatif. Jangan ya terima padanya, jangan. Kita kreatif, kemudian membangun komunikasi dengan mungkin kakak kelasnya, alumni yang kita nanti kita bisa berwawasan atau lebih gampang seperti gini. Visit perusahaan itu penting supaya kita jangan terkungkung dunia kerja kayak apa sih sebenarnya, karena dunia kerja sama di kampus itu udah jauh. Kita harus siap mental di lapangan biar kita nggak kaget kok beda di kampus ya sama kerja. Supaya di lapangan di kampus lah kita belajar, makanya kita coba saudara belajar organisasi senat ya, nah itu belajar untuk bermasyarakat. Apa sih referensi masuk Perbanas itu dari mana? Itu sih dari saudara itu punya teman tulisan sini, artinya itu bagus di fakultas FTI, ayo masuk sini aja. Dan gue pengen nanya nih, apa sih hal apa yang bisa lo bisa masuk kuliah di sini? Apa itu kelebihan dan keunggulan? Kalau selain kayak tadi rekomendasi bapak gua alumni Perbanas, alumni Perbanas, terus juga searching gitu, emang dulu kayaknya Perbanas tuh bagus. FTI-nya juga pas dilihat lagi SI apa gitu, kayaknya menurut gua tertarik gitu buat masuk sini. Setelah lu lulus, apa sih yang lu harapin dari Perbanas? Gua harapin pasti karena pertama dapat ilmu yang lebih, terus habis itu dari Perbanas juga karena nama kampusnya baik dan juga kualitasnya baik, pasti dari untuk lapangan kerja juga bisa terbuka lebih bagus. Satu kata buat Perbanas. 2 jempol. Amazing. Santai. Keren. Mantap. Asoy. Good. Sempurna. Keren. Seru. Sempurna. Excellent. Berkualitas. Semangat. Menyenangkan. Cool. Gimana menurut kalian? FTI Perbanas keren kan? Jadi masih mau memilih FTI di kampus lain? Santai saja, tersenyumlah, tersenyumlah.